Ayah bunda, pernah tidak suatu hari kita menemukan si kecil bicara tidak jujur? Mungkin hal sepele, seperti mengaku sudah mandi padahal belum, atau hal besar yang membuat jantung kita rasanya mau copot. Saat itu, mungkin muncul rasa kecewa, marah, atau bahkan takut. Apa aku gagal mendidik anakku? Kok dia jadi pembohong? Tenang ayah bunda, Anda tidak sendirian. Rasa bingung itu sangat manusiawi. Tapi, sebelum kita menarik napas panjang dan mulai memarahi mereka, ada satu hal yang perlu kita ketahui. Kebohongan anak sebenarnya adalah sebuah pesan rahasia yang sedang dikirim otaknya kepada kita. Hari ini, kita akan bedah tuntas kenapa si kecil mulai tidak jujur dan bagaimana cara memperbaikinya sebelum kebiasaan ini menetap hingga mereka dewasa. Mari kita belajar bersama demi masa depan mereka yang lebih jujur dan terbuka. Sebelum lanjut, yuk dukung channel Bijak Anak ini dengan klik tombol like, komen, subscribe, dan share ya, agar kita bisa terus bertumbuh menjadi orang tua yang lebih bijak setiap harinya. Dan juga, tinggalkan dalam kolom komentar dari mana Bunda berasal ya, agar bisa saling support dan menyemangati dalam mendidik anak tercinta kita. Sudah? Terima kasih ya Ayah Bunda. Mari kita mulai. Ayah bunda, mari kita ambil satu langkah mundur sejenak. Kita lepaskan dulu rasa marah, kita simpan dulu rasa kecewa yang mungkin saat ini masih menyesakan dada. Mari kita kembali ke titik nol, ke hari di mana si kecil pertama kali hadir di pelukan kita. Ingatkah ayah bunda saat menatap mata bening itu untuk pertama kalinya? Saat itu, kita tahu pasti bahwa makhluk kecil ini adalah makhluk paling murni yang pernah kita temui. Itulah fitrah. Anak-anak kita terlahir dengan jiwa yang seputih kapas, hati yang sebening embun pagi, dan lisan yang tidak mengenal apa itu kepalsuan. Mereka adalah surga kecil yang dititipkan di rumah kita. Maka ketika hari ini kita mendengar ada kata yang tidak jujur keluar dari bibir mungil itu, tolong, jangan pernah biarkan lidah kita dengan mudahnya melontarkan kata pembohong. Jangan biarkan amarah kita memberikan label hitam pada jiwa mereka yang masih putih. Karena saat kita memberi label anak pembohong kepada mereka, sebenarnya kita sedang menancapkan sebuah paku di hatinya yang berkata, "Aku memang anak nakal, aku memang tidak layak dipercaya." Ayah bunda, perilaku negatif yang muncul hari ini bukanlah bawaan lahir. Tidak ada bayi yang lahir dengan bakat menipu. Jika hari ini mereka berbohong, itu adalah sebuah respon. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang mereka bangun karena ada sesuatu yang sakit atau takut di dalam sana. Kebohongan itu bukan jati diri mereka. Itu hanyalah sebuah gejala dari sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi dalam batin mereka. Mari kita sepakati satu hal hari ini. Kita akan membenci perilakunya, tapi kita akan tetap memeluk jiwanya. Kita akan memperbaiki jalannya, tapi kita tidak akan menghancurkan orangnya. Tugas kita bukan menjadi hakim yang menghukum, tapi menjadi dokter yang menyembuhkan. Karena di balik kata-kata bohong itu, ada seorang anak kecil yang sebenarnya sedang rindu untuk bisa jujur, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Atau mungkin dia terlalu takut untuk memulainya. Percayalah ayah bunda, fitrah suci itu masih ada di sana. Di balik tumpukan kesalahan itu, anak kita tetaplah anak yang sama yang dulu kita timang dengan doa-doa kebaikan. Mari kita bantu mereka pulang kembali ke fitrah jujurnya. Ayah bunda, setelah kita menyadari bahwa fitrah anak adalah suci, sekarang mari kita berani jujur pada diri sendiri. Mari kita menguliti tabir itu. Kenapa makhluk semurni mereka akhirnya memilih untuk berbohong? Mengapa mereka tega menatap mata kita dan mengarang cerita yang tidak nyata? Penyebab pertama yang seringkali membuat kita sesak napas saat menyadarinya adalah komunikasi yang buntu. Pernahkah kita bertanya, apakah selama ini kita adalah orang tua yang enak diajak bicara, atau kita adalah orang tua yang hanya pandai memerintah?
saat anak merasa suaranya tidak pernah didengar, saat keinginannya selalu dianggap remeh, atau perasaannya selalu dibantah dengan kata, "Ah, kamu masih kecil, tahu apa?" Disitulah mereka mulai membangun tembok. Bohong menjadi satu-satunya terowongan rahasia bagi mereka untuk tetap memiliki dunia sendiri yang tidak kita intervensi. Lalu, penyebab kedua yang paling menyakitkan adalah anak hanya ingin merasa aman. Ayah bunda, mari kita akui, seringkali standar kita terlalu tinggi. Kita bereaksi seperti api saat mendengar sedikit saja kesalahan. Saat vas bunga pecah dan kita berteriak dengan nada menggelegar, saat itu juga otak anak masuk ke mode survival. Insting purba mereka berkata, jika aku jujur, aku akan hancur. Jika aku bohong, aku selamat. Kebohongan itu adalah perisai mereka terhadap amarah kita. Jika sekali saja mereka berbohong dan kita tidak menyadarinya, lalu mereka terhindar dari bentakan, maka otak mereka akan mendapat hadiah berupa rasa lega yang luar biasa. Sayangnya, rasa lega itu adalah racun. Otak mereka mencatat bahwa bohong itu indah, bohong itu penyelamat, dan mereka akan melakukannya lagi, dan lagi. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut pada kita. Dan yang terakhir, ada kebutuhan yang tak terpenuhi. Ingatlah ayah bunda, setiap perilaku yang menyimpang adalah cara anak berteriak meminta tolong. Ada kasus di mana seorang anak mulai mencuri atau bohong soal uang hanya karena dia merasa tercekik oleh aturan yang tidak masuk akal di rumahnya. Saat kita melarang sesuatu secara mutlak, tanpa penjelasan, tanpa empati, dan tanpa solusi, kita sebenarnya sedang mendorong anak kita untuk menjadi kreatif dalam mencari jalan belakang. Kebohongan mereka adalah cermin dari cara kita memimpin di rumah. Mereka tidak sedang mengkhianati kita. Mereka sebenarnya sedang berusaha bertahan hidup dalam sistem yang mungkin, tanpa kita sadari, terlalu menekan jiwa kecil mereka. Ayah bunda, jika saat mendengar pembahasan sebelumnya hati Anda terasa perih atau mata mulai berkaca-kaca, itu tandanya kasih sayang Anda kepada si kecil masih sangat besar. Rasa bersalah itu adalah kompas yang menunjukkan bahwa kita siap untuk berubah. Sekarang, mari kita bicara tentang harapan. Mari kita bicara tentang bagaimana meruntuhkan tembok kebohongan itu dan menggantinya dengan jembatan kejujuran yang kokoh. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi detektif kasih sayang, bukan hakim. Saat kita tahu si kecil berbohong, tahan lisan kita dari kata-kata kasar. Alih-alih bertanya, "Kenapa kamu bohong?" Coba gunakan pendekatan, cari akar masalah. Tanya ke dalam diri kita, apa yang sedang dia takuti? Apa yang dia butuhkan? Fokuslah pada penyembuhan lukanya, bukan hanya menghukum tindakannya. Ingat, perilaku bohong hanyalah asap, dan kita harus memadamkan apinya di dalam sana. Langkah kedua, bangun ruang aman, the safe zone. Kejujuran hanya bisa tumbuh di tanah yang tidak ada ancaman. Ayah bunda, jadilah pendengar yang baik. Tunjukkan bahwa meski mereka melakukan kesalahan besar sekalipun, cinta kita tidak akan berkurang. Katakan pada mereka, "Nak, apapun yang terjadi, jujur saja sama ayah bunda. Kita hadapi bersama ya." Saat anak tahu bahwa jujur tidak akan berujung pada bentakan yang memekakan telinga, maka secara perlahan mereka akan melepaskan perisai bohongnya. Selanjutnya, berikan arahan bukan larangan mutlak. Kita seringkali melarang tanpa memberi jalan keluar. Jika kita melarang mereka jajan, ajarkan cara memilih makanan sehat. Jika kita melarang main game terlalu lama, berikan aktivitas seru bersama kita sebagai gantinya. Jangan buat anak merasa terpojok, karena orang yang terpojok pasti akan mencari jalan tikus, dan jalan tikus itu adalah kebohongan. Jadilah mentor bagi mereka, bukan polisi bagi mereka. Dan inilah langkah yang paling berat namun paling sakti, kerendahan hati orang tua. Ayah bunda, keajaiban seringkali dimulai dari kata maaf. Jangan ragu untuk berlutut di hadapan mereka, menatap matanya dan beristighfar. Katakan, "Maafkan bunda ya sayang, selama ini bunda mungkin terlalu galak sampai kamu takut bicara jujur. Yuk kita mulai dari awal lagi." Saat seorang anak melihat orang tuanya berani mengakui kesalahan, mereka belajar satu hal besar, bahwa mengakui kesalahan itu mulia, dan kejujuran adalah jalan menuju ketenangan.
Obatnya bukan pada hukuman yang lebih berat, tapi pada pelukan yang lebih erat. Mari kita bangun kembali kepercayaan itu, satu bata demi satu bata, dengan kesabaran yang tidak bertepi. Ayah Bunda, kita sudah sampai di penghujung diskusi hati ke hati kita hari ini. Jika ada satu hal yang ingin saya titipkan untuk dibawa pulang dan diingat selamanya, itu adalah ini. Perilaku berbohong pada anak bukanlah tanda bahwa mereka adalah anak nakal, melainkan sinyal SOS yang dikirimkan oleh jiwa mereka. Jangan lagi melihat kebohongan sebagai sebuah serangan kepada otoritas kita sebagai orang tua. Lihatlah itu sebagai sebuah cermin, sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang macet dalam pola komunikasi kita, atau ada kebutuhan emosional si kecil yang sedang kelaparan dan belum terpenuhi. Kuncinya bukan pada seberapa keras hukuman yang kita berikan, tapi pada seberapa luas ruang maaf dan keterbukaan yang kita sediakan di rumah kita. Ingatlah, ayah bunda, kejujuran anak adalah buah dari rasa aman. Mereka akan berhenti bersembunyi di balik kata-kata palsu saat mereka tahu bahwa pelukan kita tetap ada, bahkan saat mereka melakukan kesalahan. Kebohongan mereka akan luruh dengan sendirinya ketika mereka menyadari bahwa rumah adalah tempat di mana mereka boleh menjadi manusia yang tidak sempurna, tempat di mana mereka bisa tumbuh dari kesalahan, bukan dihancurkan karena kesalahan. Perbaikan karakter si kecil dimulai dari perbaikan hubungan kita dengan mereka. Jangan biarkan dinding kebohongan ini semakin tebal seiring bertambahnya usia mereka. Runtuhkan sekarang dengan kelembutan, bukan dengan amarah. Karena pada akhirnya, yang kita inginkan bukan sekadar anak yang patut karena takut, tapi anak yang jujur karena cinta. Anak yang merasa tenang saat menatap mata kita, karena mereka tahu, di hadapan ayah dan bundanya, kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan. Mari kita jadikan kejujuran sebagai nafas di rumah kita. Mari kita jadikan keterbukaan sebagai pondasi setiap obrolan kita. Karena rumah yang dibangun di atas pondasi kejujuran tidak akan pernah goyah oleh badai apapun di masa depan nanti. Ayah bunda, sebelum kita berpisah, ada satu poin tambahan yang sangat krusial namun seringkali terlupakan dalam proses mendidik kejujuran. Kita seringkali sibuk menangkap anak saat mereka berbohong, tapi kita lupa menangkap mereka saat mereka sedang jujur. Padahal, apresiasi adalah pupuk terbaik bagi karakter anak kita. Pernahkah suatu hari si kecil mengakui kesalahannya sendiri sebelum kita tanya? Mungkin dia bilang, "Bunda, maaf ya, tadi aku tidak sengaja menumpahkan susu." Nah, di momen emas seperti ini, respons kita akan menentukan masa depan kejujurannya. Jangan langsung fokus pada susunya yang tumpah, tapi fokuslah pada keberaniannya untuk bicara. Katakan padanya, "Terima kasih ya sayang, sudah berani jujur sama bunda. Bunda bangga sekali kamu punya hati yang kesatria." Ayah bunda, saat kita memberikan pujian atas kejujurannya, otak anak akan memproduksi dopamin, zat kimiawi yang memberikan rasa bahagia. Mereka akan mencatat dalam ingatannya bahwa, wah, jujur itu ternyata dihargai. Jujur itu bikin ayah bunda bangga. Inilah yang kita sebut sebagai penguatan positif. Kita ingin anak merasa bahwa menjadi jujur itu jauh lebih keren dan terhormat daripada menjadi pembohong. Ingat ayah bunda, tujuan kita bukan hanya membuat anak tidak berbohong. Tujuan besar kita adalah membangun identitas di dalam diri mereka bahwa aku adalah orang jujur. Jika identitas ini sudah tertanam kuat sejak kecil, maka kelak saat mereka dewasa dan menghadapi godaan besar di luar sana, mereka akan tetap memegang teguh kejujuran itu bukan karena takut pada orang lain, tapi karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Jadi, mulai hari ini, yuk kita lebih peka terhadap kejujuran-kejujuran kecil mereka. Berikan pelukan ekstra, berikan senyuman tulus setiap kali mereka berani mengakui kesalahan. Jadikan kejujuran sebagai sebuah prestasi besar di rumah kita. Dengan begitu, kita sedang menyiapkan mereka menjadi pribadi yang berintegritas dan bisa dipercaya dunia. Ayah bunda yang luar biasa, mendidik anak memang tidak pernah ada sekolah formalnya, dan kita semua sedang belajar bersama di sini. Jangan pernah berputus asa jika hari ini si kecil masih sesekali berbohong. Karakter adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang instan. Selama kita masih mau membuka hati, mau meminta maaf, dan mau terus belajar memeluk fitrah mereka, selalu ada jalan untuk memperbaiki segalanya.
Percayalah, kebiasaan bohong itu bisa diatasi, luka komunikasi itu bisa disembuhkan, dan jembatan kepercayaan itu bisa dibangun kembali. Tidak ada kata terlambat selama nafas masih berhembus dan cinta masih ada di hati kita. Mari kita tutup dengan doa tulus. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan kita agar menjadi teladan bagi mereka. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang lurus, yang hatinya terpaut pada kebenaran, dan yang langkah kakinya selalu dijaga dalam kejujuran. Semoga rumah kita menjadi surga kecil yang dipenuhi rasa aman dan cinta. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetap semangat menjadi orang tua hebat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.